Alhamdulillah masih di dalam barokahnya bulan Rabiul Awal, masih di dalam barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga akan terus di dalam barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gunakan kesempatan bulan Rabiul Awal, ta'lim kitab Syamailu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Keterangan fakir ambil dari kitab Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Insanul Kamil, disusun Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki radhiyallahu anhu qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi asrarihi fit tharain amin. Kemarin pembahasan sampai kepada wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajhuhu syarif, wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan, ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bagus wajahnya. Seakan-akan matahari berjalan di wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Penggambaran yang sampai seperti itu ya, itu tidak bisa kita bayangkan, sudah. Tidak bisa kita bayangkan. Dan memang tidak ada yang seperti beliau sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Aliyan radhiyallahu anhu, lam yakun bil mutahham wala al-mukaltham wa kana fi wajhihi tatwir. Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu berkata, wajahnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang terlalu gemuk. Bukan orang yang gemuk. Dan tidak pula orang yang wajahnya itu bunder, bukan. Tapi di dalam wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bentuknya ada sedikit bulat. Tidak bulat tapi sedikit bulat. Taqulu Aisyah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra tabruqu asarir wajhihi ka'annahu qit'atu qamar. Berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang bahagia itu raut wajahnya mengeluarkan kilauan cahaya, seakan-akan potongan rembulan. Jadi kalau sedang biasa itu bersinar, tapi ketika beliau sedang gembira ada semacam cahaya yang terang. Jadi ketika bahagia ini cahayanya lebih terang. Faqala Abu Bakr as-Siddiq wa Ka'b bin Malik kana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annahu taratu qamar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata, begitu juga Ka'ab bin Malik berkata, sungguh wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan lingkaran rembulan. Dari segi menyenangkannya, bercahayanya. Ya Allah, man ra'a wajhaka yas'ad, ya karimal walidaini. Siapa yang melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti beruntung. Abu Jahal melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau tidak beruntung. Yang dilihat Abu Jahal bukan Rasulullah. Yang dilihat Abu Jahal itu yatimnya Abu Talib. Andaikan yang dilihat Abu Jahal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti beruntung.
Jangankan kok melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada kisah, ada raja itu menziarahi satu makamnya wali. Makamnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu, Sultanul Arifin. Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu. Ketika itu yang ziarah raja ya, dikawal banyak pengikuti, rakyatnya juga ikut mengikuti ziarah kubro. Akhirnya ziarah, kemudian baca doa, Fatihah waladhdallin amin. Kemudian setelah itu raja tanya sama rakyatnya yang ikut ziarah, apakah ada di antara kalian yang pernah melihat ini wali yang saya ziarahi? Rakyatnya semuanya, masyarakat yang ikut semuanya diam. Sampai ada akhirnya satu orang sepuh banget itu ngomong, saya pernah wahai raja. Orangnya sudah sepuh banget. Saya pernah melihat Syekh Abu Yazid Bustami wahai raja ketika masih hidup. Sini. Akhirnya mendekat. Ketika mendekat, kau pernah melihat ini yang tak ziarahi Syekh Abu Yazid Al-Bustami? Pernah. Dulu ketika saya masih kecil, tapi saya ingat saya pernah melihat wajah beliau. Kau pernah mendengar nasihat atau kalam beliau? Pernah. Saya pernah mendengar beliau berkata, siapa yang melihatku tidak akan masuk neraka. Itu rajanya dengar langsung kaget. Masa beliau bilang gitu? Iya. Saya enggak lupa, saya ingat beliau bilang gitu, siapa yang pernah melihat saya, dia tidak akan masuk neraka. Rasulullah aja enggak ada hadis yang kayak gitu kok, ini wali masa bilang gitu. Nah, Rasulullah aja itu, Abu Jahal itu melihat Rasulullah itu, ya saya selanaran, Zatalahab. Abu Jahal itu juga melihat Rasulullah masuk neraka. Dijawab sama seorang tua tadi. Yang dilihat Abu Lahab, Abu Jahal, orang-orang kafir itu bukan Rasulullah ya raja. Yang dilihat mereka itu adalah yatimnya Abu Talib. Andaikan yang mereka lihat itu adalah Rasulullah sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan pandangan mahabbah, ta'zim, pasti akan beruntung. Marra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini. Laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaqa'u. Andaikan Allah mengizinkan melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kalau dilihat pasti akan hilang celaka dari yang melihatnya. Tidak akan celaka lagi. Wa qila li Abi Tufail, ditanyakan kepada sahabat Abi Tufail. Wakila ini sahabat yang paling akhir meninggal. Makanya tabiin ya paling bertanya ke sahabat ya Abu Tufail yang paling akhir meninggal. Wakila Abu Tufail Ad-Dawsi ini pernah berkata ketika sahabat-sahabat semuanya sudah pada meninggal. Beliau ketika itu wakila terakhir yang meninggal. Beliau satu-satunya sahabat yang tersisa masih hidup, lainnya sudah meninggal. Wakila beliau pernah berkata, sekarang hari ini tidak ada lagi orang yang berani berkata ra'aitu Rasulullah kecuali saya. Tidak ada lagi orang yang bisa berkata ra'aitu Rasulullah kecuali saya. Saya melihat Rasulullah, tidak ada lagi yang bilang gitu kecuali saya. Dulu ada juga orang melihat wajahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dijadikan wasilah. Dulu ada satu pasukan Muslim mengepung benteng musuh. Ketika itu ada kendala, ada kesulitan, diserang, bentengnya tidak tembus-tembus. Musuh ini bertahan. Akhirnya panglimane atau orang soleh yang di situ itu
ngasih pendapat. Siapa orang yang hal fikum man ra'a Rasulullah? Apakah di antara kalian ada yang pernah melihat wajah Rasulullah? Ada, sini maju, pimpin. Akhirnya doa, kemudian serang, langsung bisa mengalahkan benteng musuh. Generasi sahabat. Akhirnya setelah itu generasi tabi'in, ada lagi peristiwa yang mirip kayak tadi, menyerang benteng musuh itu ada kesulitan. Akhirnya diulangi lagi, hal fikum man ra'a Rasulullah, apakah ada yang pernah melihat Rasulullah? Sudah tidak ada lagi sahabat. Akhirnya tidak ada yang jawab. Tidak ada lagi yang melihat Rasulullah. Akhirnya diulangi, hal fikum man ra'a Rasulullah, apakah ada yang pernah melihat orang yang melihat Rasulullah? Melihat orang yang melihat Rasulullah. Berarti melihat sahabat. Akhirnya ada. Akhirnya satu tabi'in disuruh memimpin doa, kemudian setelah itu serang, bisa mengalahkan musuh. Sampai peristiwa itu terulang sampai generasi yang setelahnya, sampai ada yang panglimane atau orang soleh itu kesulitan mengalahkan musuh itu. Hal fikum man ra'a Rasulullah, tidak ada lagi yang jawab. Hal fikum man ra'a Rasulullah, tidak ada lagi yang jawab. Hal fikum man ra'a Rasulullah. Apakah ada yang melihat orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat Rasulullah? Akhirnya ada, pimpin doa, setelah itu serang, menang. Ya Allah, sampai barokahnya seperti itu. Wa qila li Abi Tufail, ditanyakan, dikatakan kepada Abu Tufail, sahabat, sif lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong sifatkan untuk kami bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Abu Tufail menjawab, kana abyad, malihal wajhi, idza sirra faka'anna wajhahu mir'atun wa ka'annal badra yura fi wajhihi. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orangnya putih. Malihal wajhi, tampan wajahnya. Idza sirra faka'anna wajhahu mir'ah. Ketika beliau bahagia, seakan-akan wajahnya itu seperti cermin. Bening, bercahaya, berkilauan. Faka'annal badra yura fi wajhihi. Seakan-akan rembulan bisa terlihat di dalam wajahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam burdah katakan min ma'dinai mantiqin minhu wa mubtasami. Awalnya akrim bi khalqi nabiyyin zanahu khuluqan bil husni mustamilin bil bishri muttasimi. Beliau ketika berkata-kata itu seakan-akan ada cahaya yang keluar dari sela-sela giginya beliau. Dan ketika beliau senyum itu raut wajahnya mengeluarkan cahaya lebih. Sallallahu alaihi wasallam. Waqala Jabir, berkata sahabat Jabir, mithlus syamsi wal qamar wa kana mustatiran. Seperti wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti matahari dan rembulan dan agak bulat. Bukan bulat, agak bulat. Seperti matahari dan rembulan. Dan kalimahnya para sahabat yang mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bercahaya, berkilauan dengan nur yang cemerlang, ada nurnya. Di dalam hadisnya Al-Hasan, Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari paman dari pihak ibunya. Ibunya Sayyidina Hasan siapa? Sayyidah Fatimah alaihassalam. Sayyidah Fatimah alaihassalam itu punya saudara, tapi sebelum Sayyidah Khadijah menikah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah itu kan janda dulu. Dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sebelum dinikahi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dinikahi sama orang namanya Abu Halah. Punya anak namanya Halah. Nah, ini Sayyidina Al-Hasan bertanya kepada paman dari pihak ibunya yaitu Halah bin Abi Halah, anaknya Sayyidah Khadijah dari suami yang sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu ketika Sayyidah Khadijah alaihissalam dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu di rumah ada anak kecil yang diasuh juga yaitu anaknya Khadijah, anaknya Sayyidah Khadijah alaihissalam. Nah, anak kecil diasuh Sayyidah Khadijah alaihissalam punya bapak tiri adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ya paling bisa mensifati suami dari ibunya sendiri. Akhirnya setelah sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ketika Halah bin Abi Halah sudah sepuh mungkin ya, ditanya sama Sayyidina Al-Hasan. Ditanya sama Sayyidina Al-Hasan, bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sifatnya dijawab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orangnya itu agung dan diagungkan. Agung, wibawa, dan ditakuti, diagungkan, dihormati sama semua orang yang lihat. Ya tala'la'u wajhuhu sallallahu alaihi wasallam tala'lu al-qamari lailatal badr. Berkilauan nur wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti berkilauannya rembulan ketika purnama. Wa nadhara ilaihi Jabir bin Samurah lailatan muqmirah qala faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar falahu 'indi ahsanu minal qamar. Jabir bin Samurah pernah berkata, pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang di malam yang purnama rembulannya. Jabir bin Samurah kemudian berkata, maka saya melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian melihat rembulan purnama, kemudian melihat Rasulullah lagi, melihat rembulan purnama lagi. Akhirnya falahu 'indi ahsanu minal qamar. Sungguh Rasulullah lebih indah daripada rembulan sallallahu alaihi wasallam. Wa qila lirrabi' binti Muawwid sifi lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kepada Ar-Rabi' bintu Muawwid, tolong sifatkan untuk kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, ya bunayya law ra'aitahu la ra'aita asy-syamsa tali'ah. Wahai anakku, kalau kau melihat Rasulullah, sungguh kau melihat seakan-akan matahari sedang terbit. Ya Allah, nur. Ada dulu Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini perempuan Badui. Ya Allah, beruntung betul ini Ummu Ma'bad. Beliau mendirikan kemah di pelosok-pelosok yang ada rumput-rumputnya, yang ada mata air namanya Badui. Ummu Ma'bad ini pernah ditamoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berangkat hijrah sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sama satu orang lagi ketika itu penunjuk jalan. Itu mampir di kemahnya Ummu Ma'bad. Ketika mampir akhirnya fasih itu langsung, berubah langsung Ummu Ma'bad. Bicaranya langsung fasih, hanya berkah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya salah satu yang dikatakan Ummu Ma'bad ketika mensifati tamunya yang tadi datang itu, ra'aitu rajulan zahiral wadha'ah hasanul khalqi malihal wajhi wasiman. Saya melihat seorang laki-laki yang sangat bercahaya, sangat bagus bentuk tubuhnya, malihal wajhi, wajahnya tampan, qasiman, bagus, wasiman, ganteng.
sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan dari kabilah Hamdan ketika itu sedang haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus cerita, saya dulu pernah kok haji itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata perempuan itu cerita. Akhirnya ditanyakan, bagaimana sifatnya Rasulullah? Faqila laha syabbihihi lana, tolong sifatkan Rasulullah, serupakanlah Rasulullah untuk kami. Mirip siapa? Dijawab, kal qamar lailatal badr, lam ara qablahu wa la ba'dahu mithlah. Seperti rembulan ketika malam bulan purnama. Saya tidak pernah melihat sebelumnya dan setelahnya yang seperti beliau. Mirip siapa? Tidak ada yang bisa mirip sama beliau. Tidak ada yang seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Al-khattu, pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pipi. Amma khattuhu syarif faqad kana sallallahu alaihi wasallam asil al-khattain. Wal khattul asilu huwa ma fihi istitalah ghairu murtafi'il wajnah. Adapun pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, maka pipinya itu asilul wajhi, memanjang, bukan cemplok, bukan, memanjang. Maknanya memanjang ini tidak ada benjolan di apa? Ini namanya apa? Bawah mata ini, wajnah, pelipis, apa? Pelipis, betul. Pelipis ini ya. Kalau ini apa? Pipi atas ya. Tidak ada tonjolan di pipi yang atas. Kadang ada orang yang gini, kan? Menonjol ya. Nah, Rasulullah tidak ada tonjolan ini, tapi ada agak memanjang pipinya Rasulullah SAW. Dirangkai sama riwayat yang tadi agak bulat, tapi pipinya memanjang, tidak ada benjolan di pipi yang atasnya. Al-ainu, matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma basaruhu syarif faqad wasafahu Allah Ta'ala biqaulih ma zaghal basaru wa ma tagha. Adapun penglihatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penglihatan yang pernah disebut sama Allah, yang pernah disifati sama Allah dengan firman-Nya Allah, ma zaghal basaru wa ma tagha. Tidak bergeser pandangannya Nabi ketika malam Mi'raj dan tidak pula melampaui dari yang dilihat. Jadi kalau yang dilihat itu ini ya, itu tidak bergeser ke sini ya enggak, tidak melampaui juga enggak. Melihatnya seperti ini terus. Saking tawadhu'nya dan saking fokusnya ketika beliau memandang. Tapi pandangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tajam, lembut, tidak merengut, tidak tajam yang galak, tidak, lembut. Banyak senyum, apalagi tambah banyak senyum, paling banyak senyumnya. Wa thabata fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yara bil laili fi dhalmah kama yara bin nahari fi dhaw. Dan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa melihat di kegelapan malam sebagaimana bisa melihat di terangnya siang. Insyaallah. Wa kana yara min khalfin kama yara min amam. Dan juga Rasulullah bisa melihat dari belakang sebagaimana bisa melihat dari depan. Jadi percuma kalau orang kepingin buntuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya seperti orang yang sedang di depan. Kok ngapain? Orang buntuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dari belakang bisa dilihat seperti melihat dari depan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengimami salat, atimmu ar-ruku' was sujud
fawalladzi nafsi biyadihi inni la'arakum min wara'i dhahri. Sempurnakan rukuk kalian dan sujud kalian ketika salat di belakangku. Saya ini bisa melihat kalian dari balik punggungku. Kata Imam Ibnu Hajar, Allah Ta'ala menciptakan basar di balik punggungnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana menciptakan basar di kedua mata. Itu mukjizat khususiyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadisnya Ibnu Abi Halah itu mensifati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau menoleh dengan seluruh tubuh. Jadi kalau dipanggil sama orang atau diajak bicara itu enggak seperti ini, tapi menoleh dengan seluruh tubuh. Memperlihatkan perhatian yang penuh. Khafidut tarf, nadharuhu ilal ardi atwalu min nadharihi ilas sama. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu seringnya memandang ke arah bawah. Memandang ke arah bumi itu lebih banyak daripada memandang ke arah langit. Juga menunjukkan tawadhu yang sempurna. Jullu nadrihil mulahadhah. Kebanyakan memandangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan lirikan. Lirikan paham ya? Lirikan itu menggerakkan mata tanpa menggerakkan wajah. Cukup melirik. Jadi tidak banyak noleh-noleh. Tidak. Karena ada apa noleh. Itu dalam adab itu juga termasuk tercela. Orang kebanyakan noleh-noleh. Itu tercela. Kalau jalan itu makruh, sering noleh-noleh. Apalagi banyak-banyak gerak tangannya ketika jalan, itu juga tidak adab. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kebanyakan memandangnya itu dengan lirikan, tanpa menggerakkan wajah. Wa yaqulu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kana sallallahu alaihi wasallam azimal ainaini ahdabal ashfar musyarrabal aini bihumrah. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu besar kedua matanya. Kedua matanya itu enggak kecil, enggak sipit, besar. Mata yang besar itu dipuji, disenangi sama orang. Ahdabal asfar, dan punya bulu mata yang banyak, lentik, bulu matanya banyak, lentik. Musyarrabal aini bihumrah, dan putih-putihnya mata ini ada warna merah-merah yang salah satu tanda kenabiannya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi putih-putihnya itu ada merah-merahnya. Dan itu selalu ada terlihat. Orang ketika memandang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di majelis yang jaraknya orang bercakap-cakap, ketika melihat seperti yang Sayyidina Ali, orang dekat ya, yang berani melihat wajahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akan tahu ada kemerah-merahan di putih matanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tanda kenabian itu. Dulu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperdagangkan barang dagangannya Sayyidah Khadijah alaihassalam sebelum menikah sama Sayyidah Khadijah alaihassalam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjualkan barang dagangannya Sayyidah Khadijah ke tanah Syam. Yang nemeni ketika itu siapa namanya? Maisarah. Maisarah ini nama laki-laki. Nah, kalau di sini nama perempuan.
Maisarah yang dulu menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu laki-laki, kok jadi kira perempuan, laki-laki bahkan juga agak sepuh. Itu yang ditugasi Sayyidah Khadijah, ya Maisarah temani Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang dia inginkan, hajat-hajatnya kau penuhi, dan tolong nanti ceritakan semua yang kau lihat kepada saya. Baik, kata Maisarah. Maisarah ini karyawannya Sayyidah Khadijah alaihissalam. Akhirnya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di tanah Busra, tanah Syam, itu ada gerejanya pendeta, namanya Bukhairo. Ketika itu Bukhairo melihat ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum diangkat jadi Nabi bersama Maisarah, ketika jalan diikuti awan. Ini ketika berhenti, awannya ikut berhenti. Gerak, awannya ikut gerak. Kemudian ketika sudah ada di dekatnya gerejanya Bukhairah ini pendeta Nasrani, tapi yang masih kitab yang asli. Dan dalam riwayat tadi iman sama calon nabi yang bertamu itu. Akhirnya di dekat kuile itu ada satu pohon yang dikeramatke. Dan itu pohon tidak berani orang-orang mendekati pohon itu. Tiba-tiba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam istirahat di bawah pohon itu. Akhirnya tambah yakin itu tidak ada kata Isa bin Maryam, ini pohon tidak akan ada yang berteduh di bawahnya kecuali nanti Nabi akhir zaman. Dan ini ada orang yang berteduh. Akhirnya Maisarah dipanggil sama Bukhairah. Ditanya-tanya apa saja yang dilihat tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu yang ditanya, apakah kedua matanya itu putih-putihnya ada merah-merahnya? Jawabnya Maisarah, la tufariquhu, selalu ada. Tidak salah lagi, ini yang nanti akan jadi Nabi akhir zaman. Dan ketika mensifati kedua putih matanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada kemerah-merahan, ini ya jangan disamake sama orang sakit mata yang dilihat, yang orang kalau melihat itu malah melok lara matane. Semua yang dinisbatkan sifat-sifat ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus kita takwil dengan takwil yang paling adab, yang paling baik. Dan kata para ulama, matanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam justru itu yang putih ada merah-merahnya itu yang diriwayatkan Sayyidina Ali. Dan itu yang dikatakan Maisarah la tufariquhu, selalu ada, itu yang memperbagus matanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi riwayatin ad'ajul ainain, dalam riwayat yang lain ashkalul ainain, maknanya sama, yaitu di putih-putihnya mata itu ada kemerah-merahan. Sebagian ulama berkata merah-merah itu adalah urat-urat yang terlihat yang membentuk di putih-putihnya matanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu juga sebagai tanda kenabiannya. Ar-ra'su wal jabin, kepalanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wal jabin, dan dahinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa amma jabinuhul karimu faqad kana sallallahu alaihi wasallam wadihal jabin. Adapun dahinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, maka sungguh beliau sallallahu alaihi wasallam itu orang yang dahinya ini jelas, yakni luas. Orang kalau punya dahi kok lebar itu lebih berwibawa.
lebih kelihatan berwibawa. Makanya orang kalau kopiahan, biar kelihatan wibawanya lebih, ojo ditutupi bathuke. Langsung alis, langsung kopiah. Gak wibawa iki. Kepingin wibawamu ketok. Ketoke dahinya diketoke. Kelihatan dahi ada kewibawaan. Tambah dahinya tambah wibawa. Tapi ojo sampai ketok sampai jambule diketoke. Ndak ada sampai jambul. Orang yang memperlihatkan dahinya ketika pakai sorban, ketika pakai kopiah, ya, itu lebih kelihatan Allah Ta'ala kasih wibawa daripada yang tidak dilihat. Ya Allah. Tapi kalau pakai kopiah kok ketok jambule itu sebagian guru kita itu melarang. Makruh. Ketok jambule kan kadang. Kalau pakai kopiah jangan diketoke jambule. Dahinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu luas dan di dalam riwayat yang lain azimul jabahah. Dahinya itu besar, artinya besar itu luas dan itu indah, kelihatan berwibawa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam azimal hamah. Dalam riwayat yang lain, kepalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu besar. Artinya besar itu ya besar yang pas dengan postur tubuhnya. Dan itu menunjukkan kewibawaannya sangat besar. Dalam perkataannya Sayyidina Ali dhakhmur ra'si. Kepalanya itu besar. Artinya wibawa, sangat berwibawa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam azajjul hawajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya bulu mata ini memanjang. Ada bulu-bulunya memanjang tapi tidak bergandengan. Kadang ada orang yang modelnya punya bulu mata ini nyambung, ya kan? Ininya lebat, ada rambutnya tipis-tipis tapi nyambung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyambung, tapi panjang. Al-anf, hidungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aqnal anf, mancung hidungnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahwa mancung yang memakai lafaz aqnal anf punya makna wahwa irtifa'u a'lahu wahdidabu wasatihi wasubughi tarafihi au nutu'i wasatil qasabah wa dhiqul min kharain. Bagian atasnya hidungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mancung. Bagian atas hidung berarti ini, itu sudah kelihatan mancung. Dan bagian tengah tulang hidungnya itu ada lekuk, lekuk. Kalau mancung, cembung ya. Bagian tengah hidungnya ini cembung. Dan sempurna di bagian bawahnya hidungnya. Jadi orang model hidungnya mancung ini macam-macam. Ada yang orang modelnya punya hidung mancung ini, ada yang mancung tapi lurus, ya kan? Ada yang mancung tapi cekung, ya kan? Ada yang mancung tapi cembung, ya kan? Itu dari semua jenis-jenis mancung tadi, yang paling dipuji, yang paling dilem, yang paling disukai itu yang mana? Cembung. Bagus. Nah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidungnya seperti itu. Mancung. Wadhiqul min kharain, dan lubang hidungnya sempit. Soalnya kalau orang memang mancung ini itu menyempit,
memanjang, menyempitnya memanjang ke depan. Ya kan? Beda kalau orang ini melebar, berarti tidak mancung ke depan berarti kalau lebar. Mancungnya berarti ke samping. Kalau ke depan berarti kan sempit. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya hidung mancung, mancungnya yang disukai sama orang. Al-fam, badi'ul fam, ay azimuh, mulutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mulutnya ini, mulut yang ukurannya ini besar. Wal Arab tamdahu azimal fam wa tadhummu saghirahu. Dan Arab ini memuji orang yang punya mulut ini besar daripada tipis. Tapi besar nisbatnya besar ini yang sangat pas dengan wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk yang membuat tampannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya mulutnya itu. Muflijul asnan ay mutaba'itu ma bainal asnan. Gigi-giginya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada celah-celahnya. Ada celah-celah, sedikit celah-celahnya. Terutama ketika setelah perang Uhud, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada patah di tulang, ada di giginya, ada yang patah ketika peristiwa perang Uhud. Justru patahnya itu malah menambah semakin manisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan asnabu ay tayyibul fam, mulutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagus bentuknya. Aflajus thaniyatain buraqus thanaya. Di gigi depannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada celah. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seakan-akan keluar cahaya dari situ. Dan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senyum, seakan-akan keluar cahaya dari situ. Wajahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis-hadis yang tadi, thubut bahwa Nabi atau tetap bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dikasihkan kesempurnaan ketampanan. Tapi ketampanannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dimahkotai dengan dua hal yang penting. Yang pertama, al-haibatul jalaliyah, kewibawaan yang sangat agung. Tsani an-nurud diyai, yang kedua cahaya yang terang. Jadi tampane nemen, bahkan paling tampan, sempurna. Tapi ditutupi sama Allah dengan kewibawaan yang agung dan cahaya yang terang. Makanya orang-orang yang melihat wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terfitnah. Seperti dulu perempuan-perempuan terfitnah ketika melihat wajahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Soalnya kalau melihat wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini orang tidak berani lama-lama memandang. Mau tidak mau akan tunduk. Saking wibawanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu juga yang disifati sama Hindun bin Abi Halah di dalam sifatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kana Sallallahu Alaihi Wasallam fakhman mufakhama. Sungguh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu agung dan diagungkan. Ya salah satunya dari kewibawaannya itu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, man ra'ahu badihatan habahu. Siapa orang yang melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertama pasti akan takut. Wa man khalatahu ahabbahu, tapi begitu dia sudah lama berbincang-bincang akan cinta. Pertama kali orang melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan takut. Begitu sudah berbincang-bincang, apalagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orangnya itu saking wibawanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kalau orang yang diajak ngomong ini kok saking takut sama wibawanya Nabi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam malah menunjukkan lembutnya beliau kau yang diajak omong. Akhirnya yang diajak omong ini
tenang. Akhirnya cinta. Berkata sebagian sahabat, sungguh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu paling tenang di dalam majlis. Pernah ada orang yang masuk menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam laki-laki. Bertamu menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba setelah di hadapannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tamunya ini derdek, gemeter, karena haibah atau kewibawaannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tahu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hawin alaik, yang tenang. Amr bin As, ini sahabat, ini berkata tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ma kuntu utiqu an amla'a aynayya minhu ijlalan lahu. Saya tidak mampu memenuhi mataku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena mengagungkan terhadap beliau. Walau su'iltu an asifahu ma ataqtu li anni lam akun amla'u aynayya minhu. Andaikan saya ditanya bagaimana sifatnya wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya saya tidak mampu menerangkannya karena saya tidak berani memenuhi mataku menatap wajahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, itu nabinya kita dan semuanya insya Allah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang di dunia ini mungkin di dalam mimpi, siapa yang melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi pasti akan melihat secara sadar. Sadar kapan ketika itu? Para ulama mengatakan ketika kebanyakan sakaratul maut. Kalau belum pernah mimpi, doa. Minta sama Allah bisa mimpi melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta sama Allah, doa sama Allah. Allahumma inni as'aluka anturiyani wajha habibika sallallahu alaihi wasallam walau fil manam. Ya Allah, saya minta kepadamu untuk memperlihatkan kepadaku wajahnya kekasihmu meskipun di dalam mimpi, ya Allah. Minta. Lau. Dalam doa-doa yang diajarkan para ulama, laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaqa'u. Itu juga dibaca untuk doa bisa melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan Allah mengizinkan saya melihat wajah yang kalau orang melihat wajahnya, orang itu tidak akan celaka. Ada juga di dalam salah satu fadilah bait burdah, na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Itu diulang-ulang sampai tertidur sambil membayangkan, sambil mengungkapkan kerinduan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengulang-ulang itu bait, na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Itu akan bisa juga punya fadilah dikasih izin melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan misal kita atau ada orang belum pernah dan keburu ajal meninggal, yang penting meninggal alal iman wal Islam, di alam kubur tidak usah khawatir, akan diperlihatkan sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itu salah satu pertanyaannya Munkar wa Nakir. Munkar wa Nakir akan memperlihatkan sosoknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapannya mayit, kemudian akan tanya, ma taqulu fi hadzal rajul? Apa menurutmu siapa orang ini? Kalau orang itu iman akan kenal bahwa itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah melihat kok kenal, bukan matanya yang kenal, imannya yang mengenal. Kalau orang Muslim akan mengatakan huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ja'ana bil huda amanna bihi. Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dia adalah orang yang telah datang membawa petunjuk dan saya iman sama beliau. Itu salah satu riwayat pertanyaannya Munkar wa Nakir sambil memperlihatkan suratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita dapat fadla ru'yati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyaha maulaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.